هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Bumi yang terhampar, langit yang sangat tinggi, itu mestinya menjadi pelajaran buat kita untuk semakin memahami bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ketika kita melihat jauh ke sana atau kita melihat ke belakang sana, waduk ini mereka bekerja mencari ikan atau sering kita sebut sebagai nelayan. Di antara mereka ada yang bekerja di warung-warung, di toko-toko seperti yang kita saksikan di sekitar kita saat ini. Atau di antara mereka ada yang bekerja di kantor-kantor. Di antara mereka ada yang bekerja bahkan harus terbang di udara dalam rangka untuk mengarungi kehidupan, dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari nafkah. Maka saya mengingatkan kepada seluruh ikhwah dimanapun antum berada, hendaknya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mencari nafkah ini, kita perhatikan perkara yang halal. Kalau hari ini ada orang mengatakan mencari yang haram aja susah, apalagi mencari yang halal. Sekarang tidak ada yang halal kecuali air waduk, tidak ada yang halal kecuali air laut. Tapi mari kita perhatikan bersama, kalau mencari yang haram susah, maka sama-sama susah kita cari rezeki yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita tentang perkara halal dan haram ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melaksanakan amal soleh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mukadimah itu dengan cara mencari yang halal, memakan yang halal. Maka sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, seandainya dimasukkan ke dalam mulutku seonggok pasir, itu lebih aku cintai daripada dimasukkan ke dalam mulutku makanan yang haram walaupun hanya sesuap. Kemudian Yusuf bin Asbat, guru besar dari Imam Bukhari, beliau pernah mengatakan ketika menerangkan tentang masalah ini, beliau dengan tegas memberikan pengertian, setan itu akan tidak tergesa-gesa menggoda orang yang rajin beribadah. Setan tidak tergesa-gesa menggoda orang yang rajin beribadah. Tetapi setan memerintahkan kepada anak buahnya untuk melihat apa yang mereka makan. Kalau yang mereka makan adalah dari sesuatu yang haram, kata setan, biarkan mereka beribadah. Biarkan mereka bercapek-capek melakukan aktivitas mendekat kepada Allah. Karena aktivitas ibadah mereka diiringi dengan menikmati yang haram, maka pada hakikatnya akan menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang yang dekat dengan masjid, tetapi karena dia biasa menikmati yang haram, di kemudian hari tiba-tiba dia menjadi orang yang anti masjid. Hari ini dia menjadi orang yang rajin belajar, semangat di dalam menjalankan agama, tapi di satu sisi yang lain ternyata dia menikmati makanan yang haram, biasa melakukan sesuatu yang haram. Maka pada hakikatnya saat itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada dia, bisa jadi di waktu yang akan datang rajinnya dia belajar menjadikan dia menjadi anti belajar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menjadikan dia menjadi orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia faham ilmu-ilmu agama tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmunya hanya digunakan untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi yang sifatnya hanya sesaat. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر.